Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Lena Herlina, guru SMP Negeri 3 Cileunyi, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan review buku dengan metode bercerita atau mendongeng. Buku yang saya baca kali ini berjudul Dongeng Sepanjang Masa. Subjudul yang akan saya sampaikan berjudul Anak Itik Buruk Rupa. Buku ini ditulis oleh H.C. Andersen dan diterbitkan oleh penerbit Gagas Media pada tahun terbit 2008. Jumlah halaman buku ini adalah 184 halaman. Nah teman-teman, bagaimana kisah tentang anak itik buruk rupa ini? Marilah kita simak bersama. Saat itu sedang musim panas. Di sebuah dusun yang tenang dan damai, seekor induk itik tengah mengerami telur-telurnya. Di saat induk itik lain sedang bermain-main dan bersenang-senang di sungai, induk itik ini tetap dengan penuh sabar mengerami telurnya meskipun sangat melelahkan dan membosankan. Tanpa disadarinya, di antara 5 ekor telur itik yang sedang diraminya, 1 ekor di antaranya memiliki bentuk yang berbeda. Satu persatu telurnya menetas dan barulah itik merasa terkejut ketika 1 itik yang berbeda ini belum menetas juga. Wah, aku sungguh induk yang beruntung. Aku senang anak-anakku cepat menetas. Tapi ada apa dengan telur itik 1 ini? Wah, barangkali dia akan menjadi telur itik yang manis, gumamnya sambil tetap mengerami telur tersebut. Keesokan harinya, benarlah adanya bahwa ketika telur itu menetas, betapa terkejutnya induk itik. Wah, kenapa bentuknya berbeda? Aku tidak pernah sebelumnya punya anak itik seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, engkau tetaplah anakku. Sini nak, aku adalah ibumu. Begitu kata induk itik kepada itik yang 1 ini. Namun seiring waktu berjalan, anak itik yang berbeda ini ternyata tidak bisa bermain dengan teman-temannya. Teman-temannya tidak mau bermain dengan itik yang berbeda ini karena bentuknya yang berbeda. Dalam hati induk itik merasakan dan menerima keadaan itik ini yang memang berbeda dari anak itik yang lainnya. Kamu memang jelek nak, tapi bagaimana ya, sudah begitu adamu, kata telur itik dalam hatinya. Ketika sedang bermain-main, anak itik buruk rupa ini sangat dibenci oleh teman-temannya. Hei, sana kamu, aku tidak mau berteman denganmu, kamu sangat jelek, kenapa rupamu seperti itu? Anak-anak itik lain serta teman-temannya terus mengejeknya. Hingga itik yang berbeda ini, itik yang buruk rupa ini, dia merasa sangat sedih dan berniat meninggalkan keluarganya. Itik buruk rupa ini pun berjalan menyelusuri sungai. Ia melihat ke sungai. Ternyata memang benar kata teman-temanku, aku itik yang jelek, aku hitam dan abu-abu, berbeda dengan itik lainnya yang begitu cantik, katanya. Ia pun semakin menguatkan tekad untuk meninggalkan teman-temannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan tempat tinggalnya. Ia berjalan dengan penuh rasa sedih, menyusuri sungai, semakin menjauhi tempat tinggalnya. Tibalah musim salju. Anak itik buruk rupa sangat kedinginan dan kelaparan. Ia terdampar di tempat di mana saja berada, tanpa ada 1 ekor pun itik yang menemaninya. Suatu hari, ada seekor anjing mendekatinya. Guk-guk, guk-guk. Anak itik sangat senang. Namun apa yang terjadi? Anjing itu pun kembali menjauhinya. Guk-guk, guk-guk. Anjing itu semakin berlari menjauh. Wah, ternyata anjing pun tak mau lagi berteman denganku, katanya. Anak itik terus berjalan sambil mencari makanan. Ia pun bertemu dengan seorang petani dan petani itu sangat senang mendapatkan anak itik tadi. Ia membawanya ke rumah lalu bertemu dengan ibu petani dan dengan seekor kucing peliharaannya. Namun sayang sekali, kucing itu pun ternyata lebih suka bertengkar dengannya.
Setiap hari kucing itu menyerang anak itik tadi dan sangat memperlihatkan sikap tidak suka berteman dengan anak itik. Semakin sedih, anak itik pun pergi meninggalkan rumah petani tadi. Di tengah jalan, saat menyusuri sungai, anak itik yang semakin hari semakin tumbuh besar melihat ada segerombolan angsa di tengah sungai tengah bermain. Anak itik itu pun melihat dari kejauhan. Wah, cantiknya. Siapa mereka ya? Aku ingin seperti mereka, katanya. Hari demi hari berlalu, anak itik yang sedih ini hidup sendirian. Namun, ketika suatu pagi ia terbangun, betapa kagetnya ketika melihat tubuhnya di atas sungai. Wah, apa yang terjadi? Kenapa tubuhku jadi seperti ini? Anak itik buruk rupa merasa kaget dengan bayangannya di atas air sungai. Sepertinya aku sudah berubah. Aku bukan anak itik buruk rupa lagi. Tidak lama di kejauhan sungai terlihatlah rombongan angsa-angsa juga tengah bermain. Dan angsa-angsa itu melambaikan tangannya untuk mengajak itik buruk rupa ini berenang bersama mereka. Anak itik pun sangat bahagia. Ternyata ada yang mau berteman denganku, katanya. Anak itik yang kini sudah tumbuh cantik ini, dia berenang ke sungai dengan begitu gembira. Hai, kamu siapa? Kamu cantik sekali, kata mereka. Ah, yang benar saja. Iya, rumahmu di mana? Aku tidak tahu kalau aku punya teman secantik kamu. Betapa senangnya anak itik disambut baik oleh angsa-angsa tadi. Lalu ia pun berpikir, ternyata aku sebenarnya bukan itik ya, tapi aku seekor angsa. Namun memang ketika lahir aku tidak cantik, dan sekarang aku tahu siapa diriku yang sebenarnya. Anak itik yang sudah berubah menjadi cantik akhirnya berteman dan berkeluarga dengan angsa-angsa sesamanya. Hingga suatu hari anak itik ini pun menikah dengan angsa lainnya, angsa betina. Mereka hidup bahagia dan menikmati dirinya yang begitu indah, begitu cantik, dan tidak lagi meratapi diri karena keadaannya yang buruk. Demikianlah kisah anak itik buruk rupa yang menceritakan tentang seekor itik yang awalnya jelek hingga suatu saat dia tahu akan dirinya bahwa dia adalah seekor angsa yang indah. Hikmah cerita tadi adalah jangan sekali-kali kita melihat penampilan seseorang dan mengejek orang karena kekurangannya. Karena ternyata di balik kekurangan yang dimiliki pasti ada kelebihan yang juga akan terpancar dari diri orang tersebut. Demikianlah cerita kali ini. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.